Belum lama ini kita dikagetkan oleh tenggelamnya kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Dalam manifest, ada 53 penumpang dan 12 orang kru kapal. Tim SAR gabungan bergerak cepat dan masih terus melakukan pencarian terhadap semua penumpang yang ada. Hingga kini, ada 4 orang penumpang yang ditemukan selamat di pesisir Jembrana. Sementara puluhan penumpang lainnya juga berhasil dievakuasi oleh petugas penyelamat. Sayangnya, 6 orang penumpang dinyatakan meninggal dunia. Dari awal pertama kapal jalan berangkat ke Pelabuhan Gilimanuk, kapal itu oleng. Setelah itu 30 menit berjalan itu material muatan dari kapal sendiri itu miring ke kiri, semua tadinya masih bisa bolak-balik. Ujung-ujungnya pokoknya dalam tempo singkat 3 menit, nggak sampai 5 menit, kapal itu udah miring seperti ini. Kita lari langsung, maksudnya beberapa orang yang loncat itu, yang ada yang selamat itu, loncat ke air, muncul dari air, kapal udah begini. Berdasarkan informasi sementara, kapal karam karena kebocoran di ruang mesin. Akibatnya pun fatal. Kapal dihantam gelombang besar dan angin yang kencang di perairan Selat Bali. Diduga gelombang saat kejadian mencapai tinggi 2 hingga 3 meter. Cuaca buruk dan gelombang tinggi memang sedang melanda Indonesia. Jelas yang paling menderita adalah para nelayan dan masyarakat pesisir. Selain tidak bisa melaut, daratannya pun tergerus nyaris tak tersisa. Kali ini, saya dan tim Indonesiaku mendatangi Desa Mayangan di Kabupaten Subang. Desa di ujung utara Kabupaten Subang ini dikenal akan hasil perikanannya. Hampir 80% warganya merupakan nelayan tambak dan laut. Namun sayang, lebih dari 300 hektar kawasan desa ini telah terendam air laut. Sudah di dermaga. Persiapannya ini kita pakai 2 perahu. Yang satu bakal dinaiki saya sama Mas Anggit bareng Abah, dan perahu satu lagi untuk teman-teman yang lain. Oke. Kami bertolak menuju titik perairan dekat Pulau Burung, pulau yang dijadikan hutan mangrove. Siapa sangka, lokasi kami saat ini dulunya dilintasi dengan sepeda motor. Yang sedang dilintasi ini dulunya bukan lautan seperti ini. Ini terkena abrasi. Dulunya adalah daratan dan sebagiannya juga tambak masyarakat. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk mengarungi perairan abrasi dan tiba di lokasi jaring berada. Kondisi cuaca yang tak menentu menjadi kendala utama Abah Daim. Perahu ini tak memiliki tumpuan dan kerap kali terbawa angin. Bah, itu ya, Bah. Yang ada benderanya. Oke, udah sampai, udah kelihatan di sebelah situ. Ternyata jaringnya itu sudah dipasang dari hari sebelumnya. Sekarang mau diangkat. Jaring pertama yang saya hampiri terbentang sekitar 5 meter. Abah Daim mulai mengangkat salah satu sisi jaring untuk mengambil ikan yang terperangkap. Di sini tuh hasil tangkapannya sebenarnya ikannya bagus-bagus semua gitu. Ini ikan kerapun yang baru aja dapat. Iya. Jadi di satu sisi rob ini menyulitkan masyarakat, rumahnya banjir, tapi di sisi lain untuk nelayan ini malah panen ikan segede-gede kayak gini. Nah, apa yang paling terasa, Bah, dulu dan sekarang bedanya tuh apa sih? Dulu mah ya memang nggak ada pasang-pasang besar seperti ini, Neng. Dulu mah biasa-biasa aja, biarpun jalan belum ada aspal juga ya
masih nggak naik air itu. Tapi sekarang kan jalan udah pada luhur, pada tinggi semua. Tapi tadi malam juga udah segini air itu di depan rumah itu. Sampai udah selutut? Iya. Kami bergeser ke titik jaring yang lain. Sekilas lokasi ini seperti lautan biasa. Namun faktanya, tempat perahu kami mengapung ini dulunya merupakan daratan penghubung dua desa. Tak heran jika air laut yang menggenang di sini ternyata dangkal. Nah, posisi perahu kita sekarang ya Mas, ini lagi di benar-benar garis ombaknya. Yang sebenarnya ini lautnya di sana nih, gitu. Jadi ternyata tadi Abah cerita apa Mas? Tadi awalnya sebelum ada rob, Abah dan nelayan yang lain ini hanya nelayan pinggiran. Artinya mereka mencari ikan itu hanya di pinggir-pinggir pantai saja kan. Nah, justru malah ketika ada air rob, Abah dan yang lain bisa pasang jaring ya Mas ya. Dan ikan-ikan besar ini itu emang terbawa ikut arus rob ini, makanya mereka tertangkap di jaring ini. Pria paruh baya ini sudah akrab dengan laut selama puluhan tahun. Terlahir sebagai warga pesisir, membuat ia bergantung hidup dari hasil menangkap ikan. Namun sebetulnya Abah Daim khawatir dengan tempat tinggalnya yang bersebelahan dengan laut. Nggak takut emang Mbah? Ya, Kalau tiap hari ada air rob datang? Kalau takut sih takut ya, tapi nyaman usahanya seperti ini. Ya memang kadang-kadang ngeri kalau air pasang besar itu ya orang itu udah siap keluar semua. Terus Ya kalau bisa mah ya ada bantuan rumah panggung atau apa. Kalau di rumah panggung kan dibantu pemerintah mah kan bisa, dikarenakan apa kalau setiap tahun itu mungkin agak kerendahan itu. Ini rumah saya, rumah Abah itu tahun depan mah mungkin kalau relokasi Bah atau disuruh pindah gitu, gimana Abah? kalau disuruh pindah mah rasanya masih Berat ya? ya berat. Soalnya kalau di mana-mana itu nggak bisa cari uang. Kalau di sini mah nggak banyak juga kan, setiap hari itu ada pemasukan. Tiba di rumah, sebagian tangkapan ikan ia sisihkan untuk menu makanannya. Abah Daim hanya tinggal berdua dengan istrinya, Umi Nasih. Ini kapan dibangunnya Bah? Ini baru bulan kemarin deh. Oh. Ini Pak, ketinggian ditambah itu 1 meter. Oh gitu. Kelebaran 1,5 meter. Oke, jadi persis di belakang rumahnya Abah, ini ada tanggul besar yang buat siapa Bah? Dari desa itu. Oh, dari pemerintah desa. Tanggul ini cukup membantu sebetulnya ya Bah? Betul. Ya, tapi namanya tanggul ya, bangunan gitu, sewaktu-waktu juga bisa hancur juga ya Bah ya. Hanya ya penanggulangan sementara juga ya Bah. Tanggul yang membentang sepanjang 161 meter ini baru berdiri pada bulan Mei lalu. Sebelum ada tanggul, tak jarang barang-barang milik Abah Daim raib tergulung ombak ketika air rob datang. Sebenarnya wilayah yang menjadi target pemasangan tanggul adalah sepanjang 1 kilometer. Artinya, pemerintah desa masih memiliki PR sekitar 800 meter lagi untuk menanggulangi permukiman rawan di tepi laut ini. Gimana? Aman? Aman. Audionya juga tadi clear ya? Jadi kalau dilihat sih sepertinya nelayan-nelayan di situ salah konstruksi rumah ya? Salah, karena memang rumah-rumahnya mereka di bawah gitu, maksudnya nggak ada yang rumah-rumah Panggung ya, jadi bukan rumah panggung ya, jadi pondasinya itu langsung di lantai ya. Ya. Makanya ketika air rob datang, air itu dengan mudah masuk ke dalam rumah. Mungkin kalau rumah-rumah panggung kan bawahnya aman ya, Bawahnya aman, karena lantainya kosong. mereka kan pasti Lebih 1 meter tinggi. di atas permukaan lah minimal. Ya. Ini masih ada kelihatan bekas basah air ya, Mbak? Ya ini air segini. Itu hampir setiap hari. Ya hampir setiap malam kalau itu.
Mana? Ini pernah lebih tinggi dari ini? Enggak, cuma segitu deh. Nah, airnya ini bertahan berapa lama, Bah? Sekitar 4-5 jam itu bertahan, turun lagi ke bawah. Oh gitu, dia surut lagi. Itu tergantung kondisi air laut lagi pasangnya seperti apa ya, Bah? Tergantung air pasangnya itu. Apa bisa tidur nyenyak kayak gitu? Ya biasa, kalau airnya besar mah nggak ada yang tidur. Kekhawatiran yang mencekam tak hanya menghantui warga desa Mayangan. Seperti yang diungkap oleh Didin, seorang personil BPBD yang bertugas di sini. Didin melihat adanya pendangkalan daratan yang masif. Hal ini membuat desa kehilangan 1/4 wilayah daratnya. Ini dulunya jalan besar, motor bisa ke sana. Ke sana ada apa namanya lembur itu di sini kalau pemukiman ya, di sana pemukiman di pinggir laut. Setahu Bapak sudah ada berapa luasan cakupan ini yang terendam air lautan? Kalau tanah milik di khusus desa Mayangan aja itu hampir 350 hektar sudah habis terendam, udah habis kena abrasi. Sekarang ini kondisi air laut atau air robnya bagaimana, Pak? Belakangan ini? Sekarang lagi rob lagi sekarang. Biasanya datangnya waktunya kapan tuh, Pak? Nggak tetap. Tiap bulannya berubah, ada siang, ada malam. Gitu. Di sini kalau rob namanya ada puncaknya. Dari perjalanan 4 hari itu, 1 hari ada puncaknya sampai besar. Sampai di jalan itu tingginya dari 60 cm sampai 1 meter lebih. Tak hanya Mayangan, desa Legon Wetan yang merupakan wilayah tetangga memiliki nasib serupa. 2 desa ini menjadi wilayah paling rawan tenggelam sepanjang garis Pantura Kabupaten Subang. Seiring bertambahnya waktu, penanggulangan air rob kian sulit terbendung. Datangnya air laut yang menggenang daratan tak lagi bisa diprediksi. Pada musim pancaroba ini, air rob naik saat malam hari secara perlahan. Di sebelah kanan saya, ini terlihat air laut sudah mulai meresap dan perlahan masuk ke permukiman warga. Saya bersama teman-teman dari Indonesiaku sudah bersiaga di sini dari sejak kurang lebih maghrib tadi, jam 6 sore dan sekarang sudah setengah 8 malam. Sudah menunjukkan adanya air rob yang naik. Sekarang kita lagi mau cari rumah yang airnya tuh masuk. Jadi dari tadi kita udah ini ya Mas ya, keliling ke beberapa jalanan rumah gitu. Kalau di jalan nih udah kelihatan banget. Kelihatan banget airnya sudah hampir sebetis. Saya izin, ini kita dari program warga di sini seakan berpacu dengan waktu. Sudah sekitar 3 hari beruntun, air rob datang menghampiri. Langkah kami bergerak ke Dusun Pondok Bali, permukiman paling rawan ketika air laut naik. Saya bertemu dengan Aziz, sang pemilik rumah. Ia pun memperkenankan kami untuk melihat kondisi rumahnya yang terendam. Ini bahkan lumut, Iya. Kalau menurut Aziz ya, rumahnya ini dulu itu posisinya paling tinggi daripada rumah yang lain. Sekarang malah paling terendam. Dan terendam. Kalau dilihat, ini tuh udah lama sih kalau lihat dari lumut-lumutnya begini nih. Ini bagian terasnya ya. Kondisi di dalam rumah bak kapal pecah. Perabotan rumah Aziz kini sebagian terendam air laut, sementara sisanya hanya sedikit yang bisa diselamatkan. Ya ampun, ini udah kerasa, ini air laut nih ya, nyampe di lantai rumah. Astagfirullah. Kemana pada orang-orang di dalam rumah ngungsi? Lagi ngungsi. Keadaannya begini, apalagi dilihat di kamar. Ya Allah, oh iya miring. Sama ini bisa dilihat ya, semua barang-barang di dalam rumah ini dinaikin ke atas meja ya Ayah. Apalagi yang elektronik itu yang paling pertama. Pernah nggak ada
misalkan dulu mungkin suatu hari datang Aerob tiba-tiba belum prepare, belum naik-naikin barang, terus ludes semua barang, pernah? Pernah, Pak. Pernah? Tuh dari segi elektroniknya model Magicom itu nggak sampai keburu. Jadi sampai pada mati, entah kulkas begitu tuh. mau beli Ia pasrah terhadap barang yang sudah dinaikkan ke atas perabot, entah masih dapat digunakan atau tidak. Tapi orang sini tuh gimana sih? Emang nggak capek apa kayak gini terus? Ya kalau dibilang capek sih capek, Mbak. Namanya juga karena musibah lah, daratan banjir begini ya. Cuman mau gimana lagi kan, posisi kita kan dari kecil sampai sekarang sudah di sini jadi biasa. Jadi sengsaranya begini, jadi posisi kalau datangnya posisi malam ya dampaknya sama anak saya gitu begini. Jadi kasihan. Kasihan. Apa itu? Oh, kamar mandi gitu. Hah? Itu WC-nya nempel di atas. Oh iya, astagfirullah. Iya. Jalan ya. Ini bagian WC atau tempat nyuci. Bahkan nih, ini punten boleh nggak kesini dalam nggak? Coba ya? Enggak ya? Oke. Nah, ini kelihatan nggak dari kamera? Lihat ya, ini WC. Waduh, setara nih, hampir sedada. Ini baru kali ini juga nih saya lihat ada WC setinggi ini, saking untuk antisipasinya gitu ya. Ini di bagian buat nyuci gitu ya, Ajis ya. Udah kacau balau deh belakang. Saat Aerob menggenangi rumah, aliran listrik otomatis dipadamkan. Aziz pun tak mungkin bermalam di kamarnya. Ajis nih mau ambil bantal di dalam kamar, mau dibawa ke perahu karena malam ini Ajis tidur di perahu. Aman bantal, basah nggak? Aman. Oke. Yuk ke depan kali ya. Lahir dan besar di Desa Mayangan membuat Aziz sudah pergi melaut sejak dirinya masih di bangku sekolah. Mengungsi di perahu menjadi satu-satunya pilihan yang ia lakoni. Walau terus dihantui banjir rob, ia sulit melangkah pergi meninggalkan rumahnya. Kalau di laut sampai nginep gitu? Enggak juga, sampai jam 12 siang enggak. Oh, dari subuh sampai siang. Oke, terus malam ini rencana di mana nih? Mau Ya, di situ tuh, tidur? istirahat. Oh, di sini. Terjaga saat malam hari menjadi kewaspadaan warga Desa Mayangan. Hal ini mau tak mau dinormalisasi karena air sewaktu-waktu bisa lebih tinggi dari yang diprediksi. Masyarakat di sini seolah sulit menggapai solusi. Walau dilematis, mereka memilih bertahan dari ancaman abrasi. Banyak bapak-bapak nih. Pak, punten, mari. Iya kan, jadi bener banyak jam segini udah tengah malam masih ada orang-orang yang bersiaga. Sekarang itu sering ada rob, banjir sekarang itu. Sekarang ini kan udah 3 hari ini kan robnya gede terus. Jika kondisi ini terus berlanjut, desa yang ditinggali oleh lebih dari 900 jiwa penduduk ini terancam hilang dari peta. Petaka itu bermula pada tahun 2006 silam. Air laut mendadak pasang secara tak wajar. Sejak itu, air semakin sering naik ke permukaan. 19 tahun berlalu, kondisi Aerob semakin parah. Dulu, desa ini sempat memiliki sawah sebagai sumber penghidupan. Namun permukiman yang terletak di Teluk Ciasem itu, 60% telah terendam air laut, termasuk seluruh wilayah persawahan. Laut dan tambak kini menjadi tempat masyarakat menggantungkan hidup. Bersama para perempuan desa,
saya ikut terjun ke tambak untuk memanen ikan bandeng. Salah satunya adalah Wak Satinah, nenek paruh baya yang hingga kini bekerja serabutan demi sesuap nasi. Butuh tenaga lebih dari 10 orang untuk bergerak di dalam tambak. Ini ternyata di dasarnya ini lumpurnya cukup lembek banget gitu. Jadi kalau kita jalan pelan-pelan karena emang makin kesini makin dalam ya. Ibu kayak sudah terbiasa banget gitu. Kalau saya baru kali ini jadi harus langkahnya hati-hati. Hati-hati. Ya, ini kita langsung mundur lagi ya, Bu. Jaringnya ditarik mundur. Oh iya udah. Aktivitas berkeliling di dalam tambak ini cukup menguras tenaga. Usai jaring ditelusur ke seluruh penjuru tambak, saatnya menepi dan melihat hasil tangkapan. Rupanya hari ini bukanlah hari yang beruntung. Hasil tangkapan di jaring hanya terhitung jari. Ibu-ibu lantas mengolah ikan untuk diasinkan agar lebih awet. Erma yang telah melakoni usaha tambaknya selama 10 tahun, belakangan ini kian khawatir, sebab banjirop membuatnya kerap merugi. Kalau sekarang ini kan kalau dilihat ramai ya Bu ya, ibu-ibu ikut bantuin Bu Erma di sini itu memang seperti itu. Emang ya di sini itu kompak, tetangga-tetangganya kalau saya lagi panen itu suka ngikut, suka bantuin gitu. Nanti saya kasih lah kalau dapatnya banyak saya kasih gitu, tangga-tangga juga gitu. Termasuk uak tadi ya? Ya uak juga sama. Ada bedanya sekarang itu sering ada rob, banjir sekarang itu. Sekarang ini kan udah 3 hari ini kan robnya gede terus. Makanya waspada terus, udah siap-siap itu jaring buat muter empang biar ikannya jangan kabur. Ibu sebenarnya kepengennya seperti apa sih? Ya saya sih pengennya itu ke pemerintahan itu ya yang depan. Penahan airnya ditinggiin. Terus kalau yang belakang kan udah nih bulan puasa itu udah tinggi, alhamdulillah udah aman. Nah sekarang ini dari depan yang dikhawatirkan karena semalam aja di depan itu limpas dari kali itu air itu masuk ke jalan. Otomatis kan kalau di jalannya udah penuh ke rumah-rumah dan ke tambak juga. Selain menjadi buruh di tambak milik Erma, Wak Satinah juga mencari kerang sebagai sumber penghidupannya yang lain. Meski tak seberapa, ia tetap berupaya semata-mata untuk bertahan hidup. Di usia lanjutnya, Wak Satinah masih harus berjuang. Ia juga tak ingin tempat tinggalnya terkikis air hingga tak dapat lagi untuk ditempati. Minta bantuan gitu. Bantuan lah nya. Sok cari tahu cari. Yang Mbak Imah gitu bela. Kayak anak dia gitu, awak sebelah gitu. Masih. Usai menghabiskan waktu di tambak, Wak Satinah berniat menjual hasil pencarian kerangnya. Walau sudah diberi harga murah, namun ibu pedagang ini menolak, sebab kurangnya minat orang untuk membeli kerang. Kalau sama sekali nggak ada yang mau beli kayak gini, biasanya Wak gimana dong? Kalau buat lagi, sono ditaruh di rumah, gitu. Di rumah. Terus buat hari ini makan gimana? Makan sih, nggak ada. Kan nasi. Nanti kita beli nasinya ya, berasnya ya di warung ya. Hal seperti ini menjadi langkah kecil bagi saya dan tim Indonesiaku. Sedikit meringankan beban Wak Satinah. Belum tentu setiap hari ia mampu membeli barang keperluan untuk persediaan di rumah. Udah selesai ya, Wak ya, belanjanya ya. Ini tadi belanjaannya Uwa yang di plastik kresek. Saya juga jajan. Terus ini barangnya Uwa dibawain sama belanjaan yang ada di dus ya, mana Mas? Nah ini semua isinya sembako untuk Uwa. Sekarang kita mau ke rumah ya, ke rumah Uwa. Jalan kaki ya, nggak begitu jauh sih dari warungnya, Wak. Ya, ayo Wak. Ayo. Bu Mina paling mana? Jauh. Jauh. Oh ini udah dekat ya, Wak ya? Lewat mana Wak? Ini kayaknya ya. Permisi Ibu. Oh, sarang saha. Sarang adik. Sarang adik. Eta anak.
Oh, berapa orang berarti? Jadi 5 orang, 5 orang. Ini mah ada lagi, 5-an lah. Gimana ya? Ya. Ini Wak rumahnya ya. Oh, Wak tinggalnya di sini. Tapi ini rumah adiknya ya? Ini adik. Rumah adik. Wak Satinah tinggal satu atap bersama keluarga adiknya. Dahulu, rumah ini merupakan warisan orang tua mereka. Perempuan 80 tahun ini tak memiliki keturunan sejak pisah hidup dengan sang suami. Di rumah ini, Wak Satinah menghabiskan hari-harinya bersama iparnya Daryuni dan kedua ponakannya Lupi dan Insan. Sang ipar Daryuni telah lama mengidap tumor di tubuhnya. Hal ini terjadi usai ia melahirkan putra keduanya dan hingga kini tak kunjung membaik. Daryuni seakan tak canggung dengan kondisinya seperti ini. Mempunyai sel benjolan tentu membuat Daryuni pantang terhadap mie instan sebab dapat memicu sel pembuluh darah yang baru. Potret sederhana terasa hangat saat keluarga ini bisa menyantap makan bersama. Udah pada selesai makannya? Udah ya? Udah. Kenyang? Kenyang. Kenyang nggak, A? Kenyang. Kenyang. Ini kalau sehari-hari kalau ibu makannya kenapa cuma pakai kecap aja? Iya, kecap. Kecap mana ada tahu, kan ada pedagang nih mah. Nggak boleh soalnya ya makan ini ya. Boleh. Boleh, telur nggak boleh. Jadi menantunya ibu ini ada tumor di bagian dada kanan ya. Nggak boleh makan makanan yang telur, iya. Ibu punya BPJS? BPJS Pak, itu nggak berlaku Neng. Nggak berlaku? Nggak. Mati. Ah, kok bisa BPJS nggak berlaku? Iya tuh, isi tuh berobat wesel tuh Neng. Ke rumah sakit umum daerah kan biasanya harusnya bisa Bu? Bisa dong. Iya periksa doang. Iya diperiksa. Ketakutan hingga rasa cemas terus menyelimuti ratusan warga di Desa Mayangan. Jumlah penduduk di desa ini terus berkurang. Mereka yang bertahan hanya tak tahu kemana jika harus beranjak. Lebih dari 300 kakak bergantung hidup dari hasil laut dan telah menjadi bagian dari kehidupan yang bergulir di pesisir. Kita mulai parah itu 2006. 2010 puncak-puncaknya banjir rob. Si rob itu nggak pernah surut. Airnya tinggi terus sehingga ngerendam pemukiman warga sama tambak-tambak sehingga yang ditambak itu pada mati, mangrove-nya pada mati. Dan sekarang jadi lautan kayak gini. Dulu juga pernah di pemerintah desa juga berdiskusi. Keinginan masyarakat itu seperti apa? Relokasi siap. Ternyata nggak mau. Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah setempat untuk memikirkan nasib warganya yang sedang dalam bahaya. Setelah bertahun-tahun tanpa solusi, kini warga pesisir utara Jawa hanya bisa pasrah menanti ujung dari cerita ini. Untuk mengatasi abrasi dan penurunan tanah, pemerintah malah merencanakan pembangunan tanggul laut raksasa yang membentang dari Banten sampai ke Gresik, Jawa Timur. Lantas apakah ini menjadi solusi atau hanya menjadi proyek besar lainnya? Yang jelas warga tidak ingin mati sia-sia. Warga di pesisir pantai utara Jawa harus diselamatkan dengan langkah yang nyata dan segera.